Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum soleh-solehaya kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya nak. Masih semangat kan untuk mengikuti pelajaran hari ini? Supaya lebih semangat lagi, yuk kita baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Apa saja? Tetap semangat ya untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Coba perhatikan Edo yang sedang memperhatikan pengrajin gerabah. Edo berkata, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara alat gerak manusia. Bagaimana ya caranya memelihara alat gerak tubuh kita? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Masih ingat 4 sehat 5 sempurna? Nah, jika kalian mengusahakan setiap hari makan makanan yang sehat, insya Allah kebutuhan gizi pada tulang dan otot akan terpenuhi. Selain itu, juga membuat tulang dan otot tetap sehat dan kuat. Yang kedua adalah olahraga teratur. Selain makanan, olahraga juga diperlukan bagi tulang dan otot kita. Fungsinya adalah untuk melatih kekuatan dan kelenturan tulang dan otot. Selain itu, olahraga teratur dapat meningkatkan kebugaran untuk tubuh kita. Yang ketiga adalah posisi berdiri tegak. Ketika berdiri, posisi tubuh kalian harus tegak sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Jika tidak, tulang dan otot akan mengalami gangguan dan kelainan. Macam penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama adalah retak dan patah tulang. Apa itu retak dan patah tulang? Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Makanya, ketika kalian sedang bermain, selalulah berhati-hati ya, supaya kalian tidak jatuh yang berakibat retak bahkan patah tulang. Yang kedua adalah osteoporosis dan rakitis. Apa itu osteoporosis dan rakitis? Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang.
Penurunan ini karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Jadi, selalu penuhi fosfor dan kalsium untuk pertumbuhan tulang kalian ya. Sedangkan rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X seperti pada gambar. Jadi, bedanya osteoporosis dan rakitis yaitu kalau osteoporosis adalah menurunnya kepadatan tulang. Kalau rakitis adalah kekurangan gizi sehingga mengakibatkan kaki menjadi bengkok. Kalau osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Sampai sini paham ya? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga adalah lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh, sehingga tubuh tampak membusungkan badan. Contohnya adalah, seperti gambar, ketika kalian duduk terlalu membusungkan, kelama-kelamaan kalian akan mengalami lordosis. Selanjutnya, yang keempat adalah skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Siapa yang duduknya selalu seperti ini? Atau sambil tidur-tiduran? Jika kalian meneruskan kebiasaan seperti itu, maka kalian akan mengalami skoliosis atau lordosis, atau yang kelima adalah kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah belakang tubuh, sehingga tubuh tampak membungkuk. Nah, seperti gambar ini. Jadi, Ustazah harap kalian menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk ketika belajar di atas meja ya. Selain tulang, otot manusia juga mengalami penyakit atau kelainan. Apa saja ya macam-macam kelainan atau gangguan pada otot manusia? Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Gambarnya seperti ini. Atau bisa jadi dibilang kesemutan. Kalian pernah kan karena terlalu lama memegang sesuatu, kalian akan merasa kesemutan atau yang disebut dengan hipertrofi. Yang kedua adalah atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf. Misalnya, terjadi kelumpuhan atau karena kalian malas bergerak. Kalau kalian malas bergerak, bisa-bisa terkena atrofi loh. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan atau anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak.
Biasanya kaku pada leher ini terjadi ketika kalian salah tidur atau salah menggunakan bantal. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Makanya ketika kalian terkena paku atau benda-benda tajam, kalian harus dibawa ke puskesmas terdekat untuk disuntik tetanus supaya itu tadi tidak menyebabkan kekakuan pada otot. Semua kelainan dan gangguan tersebut diakibatkan oleh yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Ustazah, ketika kalian belajar, jangan dibiasakan dengan posisi tidur. Atau ketika di meja, kalian biasanya menulis dengan posisi tidur. Nah, itu akan mengakibatkan kelainan atau gangguan pada tulang dan otot kalian. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang berat. Siapa yang sampai sekarang masih membawa seluruh pelajaran dalam satu tas? Nah, itu jika kalian terus-menerus membawa buku pelajaran dalam satu tas setiap hari, maka akan mengakibatkan kelainan atau gangguan pada tulang dan otot kalian. Maka, bawalah buku pelajaran sesuai dengan jadwalnya ya. Yang ketiga adalah tidur dengan posisi yang tidak benar. Seperti tadi, misalnya salah bantal. Ketika kalian tidur, bantalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa mengakibatkan kaku pada leher kalian. Yang keempat, menulis dengan posisi miring ke samping atau ke depan. Yang kelima, berjalan dengan tubuh membungkuk. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang dengan cara yang pertama tadi adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Yang ketiga, berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Sebagian orang sangat menyepelekan kesehatan tulang dan otot pada alat gerak. Padahal, jika alat gerak tidak sehat atau mengalami gangguan, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ruang gerak kita akan terbatas. Nah, banyak pekerjaan yang mengandalkan alat gerak seperti tangan dan kaki. Salah satu contohnya adalah komikus. Apa itu komikus dan bagaimana pekerjaannya ya? Yuk tetap semangat menyaksikan sampai habis ya anak-anakku. Apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara beraturan. Fungsinya adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Contohnya komik adalah seperti ini. Nah,
komik disajikan dalam beberapa gambar yang berurutan. Kemudian ada balon-balon kata yang berisi narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Jadi, apakah semua gambar yang berurutan bisa disebut komik? Yuk kita perhatikan ciri-ciri komik berikut ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Ciri-ciri komik yang pertama adalah dibuat untuk menyampaikan cerita. Selain menyampaikan cerita, terdapat pesan dan informasi yang akan disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua adalah proporsional. Maksudnya adalah keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah. Biasanya komik menggunakan bahasa sehari-hari supaya mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat adalah dapat bersifat kepahlawanan. Maksudnya, cerita pada komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima adalah penggambaran watak secara sederhana. Jadi, watak di dalam komik dibuat sesederhana mungkin agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam ceritanya. Yang terakhir adalah mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Kenapa harus humor? Karena kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi ada di dalam masyarakat. Nah, jadi jika tidak memenuhi ciri-ciri yang tadi, tidak termasuk komik ya. Lalu, apakah dari gambar komik kita bisa tentukan ide pokok, Ustazah? Kalau bisa, bagaimana ya caranya? Nah, ingin tahu cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Yang pertama adalah perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Yang kedua, bagaimana situasi di dalam gambar? Contohnya adalah sebagai berikut. Coba perhatikan, Ustazah punya satu gambar. Gambar apa ya ini? Coba kita praktekkan cara yang pertama, yaitu memperhatikan apa saja yang ada pada gambar. Siapa saja yang ada dalam gambar? Benar, ada beberapa pekerja penebang pohon. Lalu lokasinya ada di dalam hutan. Kemudian suasananya adalah mereka fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Lalu yang kedua, bagaimana situasinya? Situasinya di sana sangat ramai dengan para pekerja. Ide pokok pada gambar adalah, yuk kita uraikan bersama-sama. Di dalam gambar yang tadi, kita bisa menentukan sebuah paragraf dengan ide pokok, yaitu manusia memanfaatkan pohon untuk keperluan sehari-hari. Benar kan? Kayu dari pohon diolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Yang kedua, kita juga bisa menemukan ide pokok manusia menebang pohon secara berlebihan. Coba perhatikan berapa banyak pohon yang sudah ditebang. Nah, bisa jadi ide pokoknya adalah manusia menebang pohon secara berlebihan. Atau yang ketiga, kita juga bisa menentukan ide pokok seperti ini. Manusia menebang pohon menggunakan alat besar. Contohnya, alat-alat yang dipakai oleh pekerja
adalah alat-alat yang besar. Yang terakhir, kita bisa menentukan para penebang pohon sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, dari satu gambar, kita bisa menentukan beberapa ide pokok. Nah, dengan cara itu, kita bisa menerapkannya pada komik. Jadi, bisakah komikus disebut dengan pekerjaan, Ustazah? Bisa dong. Kenapa? Karena komikus menghasilkan sebuah karya yang bisa dinilai dengan uang. Maka dari itu, komikus juga termasuk salah satu pekerjaan. Lalu selain komikus apa lagi, Ustazah? Banyak sekali pekerjaan yang ada di Indonesia. Kenapa ada banyak jenis pekerjaan di Indonesia, Ustazah? Mau tahu selanjutnya? Yuk, kita lihat slide selanjutnya. Beberapa pengaruh kondisi geografis yang menyebabkan banyaknya jenis pekerjaan di Indonesia. Yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia merupakan negara maritim. Apakah itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Masih ingat batas-batas wilayah negara Indonesia? Negara Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bisa dibayangkan begitu luas perairan di Indonesia. Nah, luas itulah yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Namun, pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau tepi pantai, jika di sana potensi ikan melimpah, maka sebagian besar masyarakat akan bermata pencaharian sebagai nelayan. Atau bisa jadi di daerah tepi pantai, potensi alamnya adalah suburnya pohon kelapa, maka sebagian masyarakat akan menjadi petani kelapa. Tidak hanya dua itu, ada beberapa pekerjaan lain seperti petani garam, pembudidaya mutiara, pedagang ikan, atau pemandu wisata. Semua itu tergantung dalam potensi alamnya masing-masing. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi yang membuat banyak jenis pekerjaan, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di tengah-tengah benua Asia dan Australia, membawa pengaruh kehidupan sosial budaya bagi bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan posisi yang strategis membuat negara Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Akhirnya, banyak pedagang melewati dan mampir ke negara Indonesia. Bahkan, ada juga pedagang yang menetap di negara Indonesia. Nah, dari sinilah terjalin kehidupan sosial budaya yang membuat penduduk asli juga ingin berdagang. Pedagang-pedagang tadi akan mengajarkan cara berdagang kepada penduduk asli. Namun, mereka juga akan membawa kebiasaan atau budaya dari negaranya. Yang lambat laun, budaya tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli di Indonesia. Dari kondisi tersebut, dampak yang diakibatkan adalah dampak positifnya. Yang pertama, memudahkan interaksi dan komunikasi antar masyarakat, baik antar masyarakat Indonesia maupun antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Selain dampak positif, juga ada dampak negatif. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat.
Yang ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Yang kedua, keragaman bahasa. Dari banyaknya suku tadi berpengaruh pada bahasa yang mereka pakai untuk berkomunikasi sehari-hari. Akhirnya, muncullah bahasa daerah yang beragam. Contoh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Yang ketiga adalah keragaman religi. Indonesia memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keragaman inilah Bapak Insinyur Soekarno menaungi dengan Pancasila sila pertama supaya bisa hidup rukun, serasi, selaras, dan seimbang. Yang terakhir adalah keberagaman seni dan budaya. Banyak sekali seni dan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah tari-tarian, tari kecak, tari piring, tari lengger, dan masih banyak tari-tarian yang keempat, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Beberapa bandar udara yang terkenal antara lain Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Aceh, Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandar Udara Ngurah Rai di Bali, dan masih banyak bandar udara di beberapa daerah. Sedangkan beberapa pelabuhan yang terkenal antara lain Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur juga, serta Gilimanuk di Bali, dan masih banyak pelabuhan yang terkenal di beberapa daerah. Dari penjelasan tadi, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia.
Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Contohnya, Ustazah akan mencontohkan dalam pemilihan ketua kelas. Di dalam pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pemilihan ketua kelas akan timbul rasa adil di antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga terjadilah persatuan Indonesia antar siswa satu dan yang lainnya. Mereka tidak akan berebut untuk menjadi ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas ini dilakukan dengan cara bermusyawarah, maka itu mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pemilihan ketua kelas itu memanusiakan manusia. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Maksudnya, kalian menghargai teman yang satu dengan yang lain yang ingin menjadi ketua kelas, sehingga mereka tidak bertengkar, adu mulut, atau bahkan bermusuhan. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.